sudah sampaikan kepada kita semua dapat kita lanjutkan, kita teruskan, dan dapat kita lestarikan, termasuk peringatan-peringatan hari besar Islam. Mudah-mudahan kegiatan malam ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat selawat-selawat yang terjadi, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat dulu. Sallallahu Al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu
adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 dari kenabian Nabi Muhammad. Baru 10 tahun beliau diangkat menjadi nabi baru terjadi. Berarti masih beliau di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sehingga tidak ada kalimat hijrahnya, masih tahun 10 dari kenabian beliau. Tinggal 3 tahun lagi beliau hijrah, baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ya. Yang kedua yang terjadi di bulan Rajab adalah pernikahan ibunda dan ayahanda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Siti Aminah dengan Abdullah itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Karena tanpa kedua orang tua ini tidak akan terjadi apapun bagi seorang Nabi Muhammad. Ya. Ini dulu yang luar biasa. Yang ketiga yang terjadi di bulan Rajab, ya, terjadinya pertama kali Siti Aminah mengandung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah hamil pertama kali bulan Rajab, sehingga nanti lahirnya di bulan Rabiul Awal. Normal 9 bulan. Rajab, terus apa setelah Rajab? Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal dulu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sehingga tepat 9 bulan. Ya, karena Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Karena beliau juga normal 9 bulan, berarti nikahnya sidang pertama bulan Rajab. Ya. Yang keempat, kejadian yang besar adalah lahirnya imam besar, ya, sekaligus menantu Rasulullah SAW, sekaligus khalifah yang keempat, yaitu baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, beliau juga lahirnya di bulan Rajab. Kalau orang Syiah menganggapnya sebagai imam pertama. Ya, lahirnya imam pertama Syiah, padahal Sayyidina Ali sendiri bukan orang Syiah, hanya disyiahkan. Ya, sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya, tapi dituhan-tuhankan oleh orang Nasrani. Dia sendiri tidak pernah mengakui sebagai Tuhan, cuma dituhan-tuhankan saja. Ya, sekali. Selanjutnya yang terjadi adalah terjadinya perang Tabuk. Ya, perang Tabuk yang alhamdulillah dimenangkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan runtuhnya kerajaan Romawi. Ini yang terjadi di bulan Rajab. Yang jarang disentuh, yang selalu disentuh adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saking hangatnya Isra Mi'raj ini, sampai sejarah lain yang besar juga terlupakan, yang seharusnya umat Islam juga tahu. Iya. Kan tidak ada sebab tanpa musabab. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa besar yang tidak mungkin terjadi sendirinya, pasti ada sebab. Ya. Ada 2 sebab yang populer terjadinya Isra Mi'raj ini. Yang pertama, ya, karena permohonan dari langit itu sendiri. Kenapa langit mohon agar Nabi bisa naik walau hanya lewat doa? Itu diawali dengan peristiwa dialog yang masing-masing menyanjung diri antara langit dan bumi. Bumi pernah berdebat dengan langit, masing-masing menyanjung dirinya masing-masing. Langit mengatakan, wahai bumi, saya lebih hebat dari kamu. Saya punya matahari, saya punya bintang, saya punya bulan. Bumi tidak kalah jawaban. Saya lebih hebat dari kamu.
saya punya gunung, saya punya lautan. Masing-masing menyebut apa yang dimiliki. Dan langit tidak pernah kalah, karena mereka punya planet-planet yang luar biasa, sampai hampir bumi terkalahkan. Begitu dia merunduk, karena merasa modalnya habis, baru dia ingat bahwa dirinya memiliki baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya lebih hebat dari kamu, wahai langit. Apalagi yang berandalkan kata langit, saya punya makhluk terbaik yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bumi menjawab menyebut Nabi Muhammad menjadi miliknya, sekak seter tidak ada lagi jawaban langit. Dia tertunduk malu karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Tertunduknya itulah sambil berdoa, ya Allah, izinkan Nabi Muhammad untuk naik ke sini. Saya tidak menginginkan beliau tinggal, dan tidak mungkin dan juga menginginkan beliau tinggal di langit, walau hanya beliau lewat-lewat saja. Dikabulkannya oleh Allah doa langit, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Terkabulnya doa langit. Langitnya sering berdoa, ya. Apalagi dalam hadis mengatakan, kullu insanin lahu babani bis sama. Masing-masing manusia punya dua pintu di langit. Masing-masing perunggu kita semua ini ada dua pintu kita di langit. Ya. Pintu pertama tempatnya naik amal kita. Pintu kedua tempatnya turun rezeki kita. Ketika manusia akan mati, yang paling tahu pertama kali kematian kita adalah malaikat yang angkat kita. Ketika dia lapor amal kita, begitu turun, tidak ada rezeki kita yang dibawa. Kalau sudah tidak ada rezeki kita yang dibawa, itu tandanya kita sudah akan mati. Yang paling tahu pertama kematian manusia adalah malaikat yang melapor itu. Ketika manusia sudah tidak punya rezeki lagi, maka umurnya akan habis. Ketika dua pintu ini tidak terpakai lagi, makanya dia bersedih. Itu kadang-kadang terjadi ketika si A meninggal, langit meneteskan air matanya, disebut dengan hujan. Kadang-kadang orang meninggal hujan, itu adalah bentuk kesedihan langit. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka tidak terpakai lagi. Siapa tidak sedih kalau tidak dipakai? Ketika senang lalu tidak dipakai, makanya dia menangis. Kadang-kadang hanya bersedih, hanya mendung doa. Ada juga ketika mati marah dia, makanya panas dia langit itu kadang-kadang. Itu bentuk antusias berbentuk lain. Kadang-kadang orang sedih itu bisa marah juga. Kadang-kadang dia mendung, kadang-kadang dia hujan, kadang-kadang lambat juga hujannya kadang-kadang. Ya, ini bentuk ya variasi wajah langit ketika seseorang meninggal dunia. Sebab kedua terjadinya Isra Mi'raj karena Nabi Muhammad ditinggal mati oleh dua orang yang paling dicintai. Yang pertama ditinggal oleh paman beliau sendiri, yang membelanya selama ini. Siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad yang tampil, ya, paman beliau Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Walaupun beliau kafir, walaupun beliau belum masuk Islam, tapi jiwa raganya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Iya. Beliau tahu agama Nabi yang dibawa itu agamanya bagus, cuma Allah tidak berikan dia hidayah. Iya. Beruntunglah kita yang sekalian, ya. Beruntunglah kita walaupun jauh dari tempat ini, walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, tidak pernah bertemu, tapi beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang bertemu dengan saya, melihat saya dan beriman kepada saya.
Lebih beruntung lagi kata Nabi, tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Diulang 7 kali. Beruntung sampai 7 kali kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah melihat saya, tetapi dia beriman kepada saya. Para pelunggu, alhamdulillah. Sampai pelunggu bertemu Nabi Muhammad, sampai pernah bertemu enggak? Enggak pernah kan? Tapi kita beriman kepada beliau, beriman enggak? Beriman, luar biasa. Mau dengan baik tersyadu, biasa kan? Ini dari pelunggu ini enggak pernah ketemu, tapi beriman. Kehebatan jari ini. Si berdaya itu dia berdaya. Dia berdaya tapi dia beriman. Luar biasa, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Tapi kalau di alam lain ya sering Muhammad Indonesia, sering Nabi Muhammad juga ke Kediri. Banyak orang-orang suci, orang-orang tua kita yang bersih hatinya bertemu dengan beliau di tempat ini di Kediri. Ini tandanya Nabi Muhammad juga sering ke Kediri, tapi di alam lain, ya sekalian. Kalau keluar yang bertemu Nabi juga gampang sebenarnya. Yang pernah baca di Tawaqatul Auliya, man qara'a surat al-Kautsari al-Qamaratin sab'ata layalin, barang siapa membaca surat Al-Kautsar 1000 kali selama 7 malam berturut-turut, pasti dia bertemu dengan Muhammad SAW. Cuma 1000. Saya mele berair di anjar Rasulullah. Silahkan membaca surat Al-Kautsar dengan bismillahnya 1000 kali 7 malam berturut-turut, wajib bertemu, kata beliau menjelaskan. Iya, saya juga pernah mencoba dan memang bertemu. Tentunya bertemunya di malam ketiga, malam pertama enggak, kedua enggak, ketiga baru bertemu. Dan ternyata tidak mungkin ulama ustaz kan, dan mungkin ulama tinggal mampu dan kita mengamalkan. Mau tidak perlu bertemu kira-kira gitu. Kalau belum mau bertemu, salah satu caranya kita mengamalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa kali? 1000. Nah, Papa melihat baiknya luar biasa melihat. Papa 1000. Nah, ini masalah. Itu masalah. Iya, insyaallah. Tentu sendiri. Melihat baiknya. Nah, melihat dia. Nah, Papa siu nabe. Nah, ini masalah. Tapi mudah-mudahan di samping kita diberikan kemauan, pasti ada ya jalan. Di mana ada kemauan, pasti ada ya jalan. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan ketulusan kita memperingati Isra Mi'raj beliau ini, ya, terutama ibu-ibu, ya. Isra Mi'raj tanpa ibu-ibu, mungkin. Hah? Isra Mi'raj tanpa ibu-ibu, hampar, hampar mungkin. Betul, alhamdulillah. Maka ibu-ibu itu contoh yang paling bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah Isra Mi'raj malam ini karena kecintaan kita, kesyukuran kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama meninggal. Yang kedua meninggal adalah ya istri beliau tercinta Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang wanita yang kaya raya, bisnismen, jaringan dagangnya mancanegara, tapi semuanya untuk perjuangan agama Islam. Sampai habis harta beliau dipakai membela Islam. Sampai harta beliau membela Siti Fatimah. Ketika dekatnya meninggal Siti Khadijah, wahai Khalifah
biaya untuk pakai dakwah menyeberangi lautan. Suruh ayahmu menyambung tulang-tulangku, dibuat menjadi jembatan untuk sampai ke daerah terlain menyebarkan agama Islam. Itu kata Siti Khadijah. Ya, andai ayahmu kamu nanti ingin menyeberangi laut untuk dakwah tapi tidak punya biaya, suruh dia nyambung tulang-tulangku ini menjadi jembatan menuju tempat lain untuk menyebarkan agama Islam. Dan bagaimana perjuangan Siti Khadijah luar biasa, ya. Yang meninggalnya dua orang ini menyebabkan Nabi kita bersedih berat. Sok bahasa sekarang, ya. Insyaallah kesedihan beliau yang berlarut ini tidak mau Allah biarkan. Makanya beliau diundang untuk dihibur melewati 7 petala langit, ya, agar beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sebelum kita kena ayat tadi, Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Kalau saya logikakan Isra Mi'raj ini pasti bisa masuk akal belum? Iya, bisa masuk akal. Dari sini ke Cawang berapa jam? Nah, 2 jam. Andai kata semut lendang sari ini lampak di Cabang kira dulu. Hah? Kira dulu. Kira 2 bulan, bisa 2 bulan? Nggak bisa 3 bulan. Nggak bisa. Tetapi kalau dia ikut di tas peluru, lalu dia ikut mau dia ke Cabang berapa jam? Bisa 2 jam, tergantung cepatnya belum pakai motor. Semut lendang sari bercerita, saya sudah Isra Mi'raj dari Lendang Sari di Cabang berapa jam? 2 jam. Nggak mungkin kata teman-temannya, saya di bawah. Oh, kalau kamu di bawah dia cocok lah. Begitulah logikanya. Nabi Muhammad itu di bawah, bukan jalan sendiri. Berapa kendaraannya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj? Berapa? Ada 6 kendaraannya. Ya, orang tahunya burak-burak, makanya ada masyarakatnya. Kendaraan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu pertama burak. Itu kendaraannya di bumi itu. Yaitu dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Aqsa. Ini kendaraan Isra. Apa Isra? Berjalan malam hari. Ya, ini kendaraan beliau pertama. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beliau pakai apa? Pakai buruk. Ya, apa sih buruk? Cepat, gila. Ya, kalau parkil khotib seperti gila yang menyambar. Begitulah kecepatannya buruk. Ya, cukup cepat. Di bawah ini, kalau hitungan pakai kuda dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, ya 40 hari ke sana. Balik lagi 40 hari berarti 80 hari. Ya. Kendaraan beliau yang kedua dari mimbar Masjid Palestina, dari mimbar beliau naik. Dia naik menggunakan Mi'raj, membawa sanakari hotel apa ini? Yang naik itu lift, itulah Mi'raj itu. Ya. Ini kendaraan kedua. Mi'raj ini lebih cepat dari burak. Ya, dari Masjid Aqsa menuju pintu dari pertama beliau menggunakan Mi'raj. Artinya lift Tuhan ini, ya, bukan hotel ini. Ya. Yang ketiga, dari langit pertama menuju langit ke-7 beliau menggunakan ajnihatul malaikah, sayap-sayapnya malaikat yang lebih cepat dari itu tadi, karena menembus 7 langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yang keempat, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, beliau menggunakan janah Jibril alaihissalam, sayapnya malaikat Jibril yang lebih cepat dari sayap-sayap anak buahnya. Karena Jibril adalah rajanya malaikat, lebih cepat dari sayap anak buahnya. Sudah 4 kendaraan beliau, mudah berwakot. Nah, orang tahunya bulat doang, sampai benan bulat doang, mobil. Ya, tak boleh beli bulat doang situ. Ya. Sudah berapa tadi? 4. Yang kelima, dari Sidratul Muntaha menuju Arsy, namanya Ar-Rukun. Rukun kalau Al-Quran itu bantal hijau. Kalau belum dulu pernah nonton filmnya Aladin, terbang pakai apa? Permadani. Itulah rukun itu. Lebih cepat dari kecepatan Jibril alaihissalam. Itu namanya rukun. Yang keenam, yang terakhir, dari Arsy menuju Sang Pencipta, namanya At-Ta'yid. Kekuatan Sang Maha Dahsyat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 6 kendaraan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Bisa diulang belum? Pertama tadi apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari mimbar Masjid menuju langit pertama menggunakan Mi'raj. Dari langit pertama menuju langit ketujuh menggunakan ajnihatul malaikat, sayap malaikat. Dari Sidratul Muntaha, ya, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha menggunakan janah Jibril. Dari Sidratul Muntaha menuju Arsy menggunakan rukun. Dari Arsy menuju Allah menggunakan At-Ta'yid. Ya, At-Ta'yid. Disitulah Nabi Muhammad duduk tahiyat akhir. Berada satu tempat yang tidak dikenal, mana timur, mana barat, mana kiri, mana atas, tidak ada sesuatu apa. Tidak. Tempat dia berpindah juga tidak ada. Disitulah beliau membaca At-Tahiyyatul Mubarakatus Shalawatut Watulillah. Di tengah beliau membaca kalimat ini, langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Para malaikat yang menyaksikan dialog yang luar biasa ini, mereka sempat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang kita baca waktu kita puncak Isra Mi'raj kita dalam sholat itu. Ketika kita sudah sampai di tahiyat akhir, itulah puncak Isra Mi'raj kita. Ketika kita duduk bersyukur seperti itu, kita juga membacanya At-Tahiyyatul Mubarakatus Shalawatut Watulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tuh bayangkan, Nabi kita tidak berdoa dirinya doang, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis, semoga hamba-hamba yang saleh juga selamat. Dan lihat, ya. Lalu selawatnya itu Imam Syafi'i sebagai ijtihad beliau yang nampak dalam sholat, agar kita tetap wajib membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat, ya. Nah, dengan contoh semut tadi, karena semut itu di bawah, maka penduduk tadi menjawab, kalau jalan kaki semut 1 tahun tidak bisa nyampe cabang. Tapi kalau dia ikut di Gunung Mu'ajjah 2 jam sampai.
Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW. Kalau beliau sendiri jalan sendiri tidak mungkin sampai, tapi kena dibawa oleh kendaraan super tadi, beliau tembus hanya 3 jam. 3 jam. Bolak balik lagi itu. Ya, karena kecepatan yang dipakai oleh Nabi Muhammad bukan kecepatan remote. Tahu remote? Apa itu remote? Remote itu apa itu remote? Kehendak. Itulah yang dipakai Nabi Muhammad di Isra Mi'raj, menggunakan kecepatan kehendak Allah Subhanahu, bukan menggunakan kecepatan cahaya. Bukan, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Jibril tidak mampu mengikuti makom beliau, tidak mampu sekali ya. Kita beruntung, walaupun kita tidak pernah minta dari umat Nabi Muhammad, tapi kita terlahir menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Nabi Isa pernah minta dari umat Muhammad, makanya beliau nanti turun. Beliau nanti turun dari zaman, bukan menjadi nabi baru, tetapi menjadi wali yang menolong agama baginda besar Muhammad. Nabi Musa pernah minta dari umat Nabi Muhammad, tidak dikabulkan, makanya Nabi Musa tidak turun-turun, tidak diterima doanya dari umat Nabi Muhammad. Karena beliau pernah melihat kehebatan tunggu, dilihat oleh Nabi Musa dalam Tauratnya, juga dalam kitab-kitab terdahulu. Ya Allah, siapakah kelompok umat itu? Bentuknya pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ibadahnya sedikit, nilainya besar-besar. Saya contoh dalam sebuah hadis, Nabi memberikan contoh kualitas ibadah, terutama yang mau hadir sholat Jumat. Ya, apa kata beliau di sana? Man ghassala wa btasala wa bakkara wa btakara wa masala wa lam yarkab wa dana min al-iman wastama'a wa lam yalghaw kana lahu kullu khutwatin yakhtuha amila sanatan siyamu nahariha wa qiyamu layliha. Barang siapa mampu mengamalkan 6 perkara di hari Jumat, bagi yang pergi Jumat ini, 1 langkahnya nilainya ibadah 1 tahun. 1 langkah ibadah 1 tahun. Yang pertama, mandi sunat Jumat. Kalau yang pergi Jumat mandi tidak? Mandi ke? Mandi apa namanya? Mandi sunat Jumat, berarti wajib niat kan? Kalau tidak ada niatnya, dia mandi apa maksudnya? Mandi tapi tidak berniat. Mandi apa? Mandi bebek. Harus ada nih. Walaupun perempuan dia wajib Jumat, tapi mau ikut Jumat, dia mandi sunat Jumat juga. Sunat 1 juga. Yang kedua, berangkat bagian. Makna pagi di sini ada 2. Pertama, betul-betul pagi, jam 9 sudah berangkat. Yang kedua, ya, lebih dulu dari imam dan khotib. Karena imam khotib itu sunatnya telat-telat. Nanti dekat-dekat azan baru datang. Kalau imamnya khotibnya pagi datang, itu merugikan 1 masjid. Rugi semua masjid itu dibuatnya. Kenapa ruginya? Karena mereka tidak tercatat mendapat bagian yang luar biasa. Makanya imam itu sunatnya telat-telat. Ya. Sekali lagi, kalau belum jadi imam khotib, mohon telat-telat. Biarkan orang lain berhasil. Nah, yang datang pertama pahalanya seperti mengorban unta, yang datang kedua mengorban sapi, yang datang ketiga mengorban kambing, yang datang keempat mengorban ayam, yang datang kelima mengorban
burung, yang keenam korban telur, sisanya gratisan. Iya. Kalau imamnya datang, masuk malaikatnya nyata itu. Berarti yang datang di belakang imam ya tidak dicatat-catat. Itu beratnya. Ya. Mohon. Tunggu yang punya jadwal Jumat, khotib, tunggu jangan datang pagi. Baru datang 15 menit. Hah? Ya, kalau Mbak Imam datangnya pagi 10 rugi mas masjid ini. Enggak ada catatan kamu. Ya sedikit. Kecuali sudah dicatat punya jadwal imam. Ya datang imamnya. Mungkin beliau pergi, mungkin ada hajatan. Tidak apa-apa imam yang bagian tidak mengganggu. Tidak apa-apa imam yang bagian tidak mengganggu pendapatan, karena itu di luar rencana. Dan ini sebelum dari yang itu, ya, jelas ini, ya, yang melakukan itu namanya pagi, ya. Karena imam itu bergelar sopir, masjid itu adalah mobil, jamaah adalah penumpang. Nah kalau sopirnya sudah naik mobil, nah mobil akan berangkatnya belum datang, ya belum bisa. Itu diibaratkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, datangnya jalan kaki, nggak boleh kendaraan. Jalan kaki, nggak boleh kendaraan. Kalau rumah berumur 100 langkah dari masjid ini, 1 langkah 1 tahun berarti berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun, 1 Jumat 100 tahun. 1 bulan berapa tahun? 400 tahun. Itu baru 1 bulan belum dapatkan. Kalau 2 bulan 800 tahun. Setahun pindah 12 bulan kali 4 berapa? Insyaallah. Ini salah satu rahasia umat Nabi Muhammad masuk surga dulu. Walaupun amalnya sedikit tapi nilainya beratus-ratus tahun. Ya. Maka yang paling untung di sini yang rumahnya belum jauh, 100 meter, 100 langkah, 100 tahun. Yang paling rugi siapa paling beruntung di dekat masjid ini? Nah, siapa itu? Nah, sudah keliling itu. Alhamdulillah, cerdas sudah itu. Kata Nabi, bagian dekat rumahnya dengan masjid sunnah diperpanjang. Keliling dulu. Tapi jangan satu terlambat dikelilingi dulu. Satu imam datang terus. Jangan enggak. Ya. Ya, yang sebelah kiri motor ke kanan, lumayan sekat kan? Kira-kira begitu. Nah kalau dulu pakai motor juga tidak dapat, ya. Yang pakai motor di sini di bawah, belakang ke sini gitu. Ya dari motornya tidak terhitung, karena Nabi langsung syaratkan. Wa masya Allah biarkan jalan kaki dan jangan berkendara. Yang berikutnya wadana minal imam, berusaha dekat dengan imam. Yang paling dekat dengan imam secara sah itu sah berapa? Sah pertama. Berusaha datang sah tapi sulit sah pertama itu. Yang paling enak sah gerbang. Ya, cuma dilakuin. Ya, mudah-mudahan. Ini ilmu ini. Okay? Yang kelima wastama'a, berusaha mendengar khutbah dari awal sampai akhir. Kalau sebenarnya perunggu berusaha panjang-panjang khutbah. Ya, apalagi zaman kita kerja cukup sampai 2 poin selesai. Dan usah diikuti buku khutbah itu, belum yang kita dari buku itu. Kalau buku khutbahnya 10 lembar, cukup lembar dibaca sampai sudah selesai.
gambar ini jelas-jelas ya. Iya, belum lagi loh. Allah masuk masih. Ya, tak usah saya lihat. Ya, apalagi sambil tidur jamaah tuh. Karena ya gunakan mau. Jangan tuh ini benar. Ya, sedikit saja. Kalau Istiqlal Jakarta kena umat yang banyak sambil nunggunya, makanya diperpanjang sedikit sambil nunggu. Kalau nunggu saya tunggu diri lalu kan? Ya begitu. Ya. Ini yang kelima, berusaha mendengar khutbah. Makanya Nabi melarang Rasulullah SAW alal hadwah. Nabi melarang kita menunduk dua kaki itu, menunduk lutut itu. Duduk dengan khutbah itu. Menunduk dua lutut itu. Itu namanya hadwah. Kalau menunduk ke lutut no. Pertama itu dikasihnya tidur. Kedua, nggak tidur wajib nggak syukur langit batal sembahan batal. Ya, makanya nggak usah ya. Kita bersidak saja yang bagus tepung. Hari kata keluar angin tapi belum udah tahu, nggak ada yang beritahu, berapa apa sobat saja. Karena ada tahu. Yang nggak boleh kalau tahu. Ya. Yang terakhir walam yalbau, jangan mengerjakan yang lagu-lagu. Kalau hakim sah dibuka. Kalau ada otak kamal, sebaiknya tidak usah dijalankan waktu berdoa. Karena bisa mengganggu. Kalau waktu berdoa, kota ini teang. Karena kalau semari potong-potong pun, jadi terganggu juga dia. Juga sebelum berdoa atau ditaruh di luar kita pertama agar lebih sip, nyaman, menurut. Nah inilah 6 perbuatan apabila dilakukan kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha amila sanatan, maka baginya setiap satu langkah amalan setahun. Amalan setahun ini malamnya dihitung tahajud, siangnya dihitung puasa. Luar biasa sekali ya. Umur berumur 60, amalnya 200 tahun. Insyaallah tabarakallah. Amin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke peristiwa Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya Isra Mi'raj itu yang kedua sebabnya untuk menghibur Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terkenal dengan Amul Husni saat itu, hari duka cita, hari Senin duka cita, meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri beliau tercinta. Ya, lihat, saking cintanya kepada Siti Khadijah sampai beliau itu tidak berani kawin 1, 2, 3, tidak berani. Sama dengan Sayyidina Ali itu. Ketika menikah dengan Siti Fatimah tidak pernah berpoligami, tidak pernah. Ibu-ibu, andai kata jemaah sulit sama Ahmad mengendang beradik kedua, agar dia mau bendera Siti Fatimah dia letakkan. Kenapa letak? Karena Siti Fatimah tidak pernah bermadu oleh Siti Ali, tidak pernah. Ya. Dena pemadukan. Memang beliau pernah minta untuk kawin lagi kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan kalau kamu kawin lagi carikan anakku. Carikan anakku. Kenapa Nabi nyuruh Ali cari? Kalau dia kawin madu nanti Siti Fatimah kan sakit hati. Sakit hatinya Fatimah lalu dia sakit, yang sakit Rasulullah. Berarti yang menyakiti Nabi Sayyidina Ali. Jangan-jangan Sayyidina Ali tidak bisa masuk surga karena menyakiti hatinya. Makanya Nabi melarangnya. Jangan kau kawin lagi. Nah setelah meninggal Siti Fatimah baru Sayyidina Ali kawin 6 kali. Baru itu bendera lain, bukan bendera Siti Fatimah. Ya, tapi ada juga perempuan yang pintar. Ya, itu rasanya.
izinkan saya menikah lagi agar dapat bendera Siti Fatimah. Ya, andai kata kamu kawin lagi, saya tidak perlu dapat benderanya, saya pegang tiangnya katanya. Begitunya, ya. Akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali ke sholat, mengambil suasana Rasulullah, ini saya temukan di tafsirnya Imam Bahrul Wasi, ya, jilid pertama dari 23 jilid. Di sana Rasul mengatakan, ya, mi'rajul mu'min as-sholah. Mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Ya. Karena sholat kita itu ada 7 lapis, ada 7 gerakan, sebagaimana 7 lapis langit itu. Ya. Sebagaimana 7 lapis ayat Fatihah. Ya. Pertama berdiri, kedua ruku, ketiga tegak dari ruku, keempat sujud, kelima tegak dari sujud, keenam sujud kedua, ketujuh duduk tahiyat. Itu lapisan Isra Mi'rajnya sholat kita, ya. Makanya Fatihah itu juga tersusun dari 7 lapis. Bismillahirrahmanirrahim, itu langit pertama, ya. Alhamdulillah 2 lapis kedua, terus sampai terakhir, ya. 7 lapis. Itulah yang perlu kita jaga, ya. Yang perlu kita jaga. Jadi yang lain-lain nggak perlu kami sampaikan. Nah, lihat, ya. Intinya kita juga tetap berisra mi'raj. Tetapi dalam kitab, ya, Asy-Syafa' ala Ahwalil Mustafa yang dikarang oleh Qadhi Iyad, beliau bermazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Barang siapa mengaku pernah Isra Mi'raj, seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad, lalu bisa bertemu dengan Allah, maka kafir kita. Itu dia. Barang siapa mengaku pernah Isra Mi'raj, kayak Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dan dia berdialog dengan Allah, orang itu kafir. Seperti yang disebut-sebut oleh para habaib, ya. Lalu mereka yang tertinggi di sana namanya Faqih Muqaddam, itu sehari Isra Mi'rajnya 70 kali. Nah, ini yang bahaya sekali, ya. Sama seperti Isra Mi'rajnya Nabi tadi. Makanya beliau dianggap menyesatkan umat. Nabi Muhammad saja hanya sekali Isra Mi'rajnya, seluruhnya 70 kali sendiri, coba. Ya, itu menghina Nabi namanya. Ya, na'udzubillah. Kemudian dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sekalian, ya, mari kita pelihara Isra Mi'raj kita secara majazi, yaitu melalui sholat 5 waktu, terutama sholat berjamaah. Iya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Aziz, ya, bab sholat berjamaah, di sana beliau mengutip hadis Nabi mengatakan, man masya ila maktubatin ala jama'atin fahiya kahajjatin. Barang siapa pergi sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia sedang pergi haji. Pahala berjamaah sama dengan pahala haji. Gratis deh. Gratis deh. Gratis maksudnya, ya, gratis. Apalagi kita tidak mampu haji, Nabi mengatakan, ya, al-jum'ah hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang miskin. Sekaya-kaya orang berapa kali haji? Setahun. Berapa kali? 1 kali. Tapi orang miskin bisa berhaji, ya,
48 kali melalui sholat Jumat. Sekali Jumat 1 haji, 2 Jumat 2 haji. Termasuk ibu-ibu, kalau belum ikut Jumatan berarti tidak perlu sholat sudah bebas dengan sholat itu, ya sudah bebas, ya tidak perlu lagi mengerjakan sholat karena Jumat itu pengganti sholat. Ya, sholat berapa rakaat? 4. Kalau Jumat 4 rakaat juga. 2 khutbah itu pengganti dua rakaatnya juga sama dengan 2 jadi 4. Cuma bedanya mas kalian, kalau sholat zuhur tidak boleh imamnya 2. Pernah tidak kalau sholat zuhur imamnya 2? Tidak pernah kan? Kalau Jumat khotibnya lain, imamnya lain. Padahal khotib itu juga sama dengan imam. Ya, iza khotibal imamu 'alal mimbar. Apabila naik imam ke mimbar, dan apabila naik khotib ke mimbar. Karena pada hakikatnya siapa yang jadi khotib itu yang jadi imam sebenarnya. Nah, paling abdul ini siapa yang jadi khotib itu dari imam. Tapi akhir zaman ini banyak sarjana kita, banyak para alim ulama kita, ya bagi-bagi rezeki, bagi-bagi tugas, ya tugas rezeki pahala, khotib lain, imam lain, agar kita tidak dianggap punya masjid sendiri. Kalau menyengar batu, itulah menyengar rangka, ya supaya tidak terjadi fitnah. Nah, lihat Alhamdulillah Ta'ala itu saja ya, yang bisa kita sampaikan pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan belum hafal kendaraan Nabi yang tadi ini masih ingat ya, bisa perlu baca ini di ya namanya Asrarul Qaum, kitab Asrarul Qaum karangan Imam Ibnu Arabi, ya di sana beliau jelaskan kendaraan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga 6 konsep tadi perlu bisa ingat dan amalkan agar satu langkah kita pergi Jumat terhitung ibadah satu tahun. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang lain. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dinasibkan bisa berangkat haji dan umrah berkali-kali, makmur semuanya bersama keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan menjadi pembukti yang hadir dari anak yang saleh dan salehah, berguna untuk agama besar dan bangsa. Amin. Terima kasih, maaf. Allahumma taqabbal hadina sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma baligna wa al-mubarakan marhuma wa taqabbal mubarakan hasanan ma'suma hasanun sirriyan dan bayyinatan la yamut wa barak wa taqabbal بالسوء وتأبد بالأعلى وقولنا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم على الرسول النبي والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian uraian dan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa yang telah disampaikan
oleh Mukarram Al-Ustaz Azhar Harib IH SSI MPD. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah rangkaian acara kita pada malam ini. Yang membawa acara mengucapkan bermohon maaf seribu maaf atas segala khilaf dari awal sampai akhir acara niki. Mungkin ada kata-kata yang kurang enak, kami sebagai membawa acara meminta maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran keluarga kami pada acara kita yang mulia ini. Mudah-mudahan ini sebagai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.